Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya, Eka Margianti, yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 23 Oktober 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Manajemen S1 Universitas Pamulang menyelenggarakan webinar nasional. Fakultas Hukum Universitas Pamulang menggelar gerakan peduli kampus. Universitas Pamulang melantik Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah periode 2022-2023. Akuntansi Perpajakan D4 Universitas Pamulang menggelar program praktisi mengajar. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang menggelar webinar nasional pada 13 Oktober 2022. Webinar nasional dan call for paper dengan tema Success Path for Gen Z, berakhlak, berprestasi, dan mandiri di era digital. Webinar nasional berlangsung secara daring melalui forum diskusi virtual. Call for Paper adalah sebuah wadah bagi para peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka. Dalam seminar nasional ini, hasil penelitian akan dipublikasikan dalam skala nasional dan dibukukan dalam proceeding ber-ISBN. Webinar tersebut terselenggarakan melalui forum diskusi virtual serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube. Webinar dan call for paper sudah dibuka 1 bulan sebelumnya. Open submission 19 September 2022. Deadline pengumpulan 10 Oktober 2022. Letter of acceptance dan hasil review dilakukan langsung saat webinar dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 2022. Pemateri serta narasumber yang hadir adalah mereka yang memang kompeten di bidangnya. Pembicara pertama Dr. Nuris Malati SEMM dari Universitas Pamulang dan juga LL Dikti 4 Jawa Barat. Pembicara kedua Dr. Wayan Ardani SSMM dari Universitas Mahendra Data sekaligus LL Dikti 8 Bali. Dan pembicara ketiga Aldi Hawari sebagai Business Development and Partnership Budiku, News Anchor, iNews TV dan MNC News, dan Head of Digital Promotion Inayes. Semoga webinar dan call for paper ini dapat meningkatkan kemampuan dalam hal menganalisis suatu permasalahan, menambah wawasan tentang masalah atau isu-isu yang bersifat ilmiah. Saya haturkan kepada Dr. Nuris Malati SEMM ya. Oke. Izin Bu Dokter, ingin saya bertanya. Sekiranya apa yang dalam untuk mewujudkan success path for Gen Z ini di era digital ini kira-kira apa nih Bu? Jadi memang kalau berbicara sukses ini banyak faktor ya Pak yang bisa mempengaruhi. Tapi memang yang pengalaman saya yang saya rasakan, kita sukses itu yang krusialnya itu niat. Niat kita itu kuat atau lemah. Kalau niat kita kuat, udah pasti kita gigih dengan syarat perjuangan itu pasti itu ada. Itu yang paling terasa. Jadi yang membedakan satu dengan yang lain itu niat dia kuat atau tidak untuk menjadi seorang yang sukses. Ibu izin bertanya ya Bu. Menurut Ibu nih sebagai seorang praktisi pengajar juga. Goal bagi Gen Z di era digital ini apa sih Bu? Tentunya kalau kita lihat memang zaman generasi Z ini atau generasi Z ini memang luar biasa, sangat memang teknologis banget
Jadi semuanya serba interaktifnya, real time, semua serba teknologi. Jadi ya tentunya mereka Gen Z itu terus harus beradaptasi dengan semua itu, di mana diharapkan nanti Gen Z itu tentunya akan lebih banyak mereka melakukan praktek-praktek lapangan seperti kalau kita lihat memang apa yang dicanangkan oleh Mas Menteri memang luar biasa. Ini cocok sekali sama generasi Z karena memang pada dasarnya generasi Z itu memang lebih banyak nanti arahnya ke praktek seperti magang, praktek kerja lapangan, dan tentunya yang sangat bagus sekali saat ini adalah tumbuhnya entrepreneurship atau kewirausahaan. Sebagai seorang business development, apa sih yang bisa ditawarkan kepada Gen Z untuk lebih mengedepankan akhlak yang mulia seperti tema kita nih, berprestasi serta mandiri di era digital? Nah, kalau kita melihat karakter Gen Z sendiri, Gen Z ini kan bisa kita bilang sebagai digital native ya. Kalau boomers dan juga millennials, kita bisa dikatakan digital migran gitu. Kita baru transmigrasi ya dari era konvensional menuju digital. Tapi Gen Z ini benar-benar lahir di era yang sudah digital. Begitu. Kalau kita bicara bagaimana kemudian membentuk akhlak Gen Z yang baik, begitu, yang memiliki kompetensi yang tinggi, yang juga kompetitif di dunia kerja nanti, yang pasti sebagai seorang business development, kalau di kantor saya adalah membangun sistem bisnis yang benar-benar bisa merangkul semua generasi Z tersebut. Gitu. Di Bajiku sendiri, tempat saya bekerja sekarang, kita selalu persuasif kepada Gen Z yang ada di dunia digital ini, bagaimana Gen Z ini bisa membuat konten yang positif, bisa menjadi game changer ya di sini. Game changer untuk hal apa? Game changer untuk hal misalnya kita lihat di era persebaran informasi yang sangat masif saat ini. Pak, gimana sih Pak harapan Bapak terkait webinar nasional ini Pak ke depannya? Ya, harapan kami dengan adanya kegiatan webinar nasional ya sukses Gen Z ini, harapannya untuk para mahasiswa ini bisa memperoleh ilmu pengetahuan dari para narasumber yang ahli dalam bidangnya, terutama untuk pengembangan karakter para mahasiswa kita yang selama ini kami anggap masih kurang ya. Tentu dengan adanya masukan dari para narasumber ini lebih baik lagi untuk karakter kedepannya ya. Tiosa Dewa dan Yuda melaporkan untuk SJTV. Universitas Pamulang melantik pengurus Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah periode 2022-2023 pada 15 Oktober 2022. Pelantikan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah merupakan angkatan pertama pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Pamulang. Pelantikan berlangsung di Ruang Anggrek Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah periode 2022-2023 mengusung tema berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah dilantik langsung oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pamulang dan dihadiri oleh Ketua Program Studi Ekonomi, Mukhoyaroh SAG MAG. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pamulang berpesan untuk Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah lebih banyak belajar dari himpunan mahasiswa lain. Mengingat Hima Ekonomi Syariah merupakan angkatan pertama. Walaupun angkatan pertama, Prodi akan terus mendukung dan mendorong Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah dalam menjalankan programnya. Rever Diawan, mahasiswa yang terpilih menjadi Ketua Hima Ekonomi Syariah menerangkan, program terdekat yang akan berlangsung yakni kegiatan sosial. Diamanahkan sebagai Ketua Hima. Alhamdulillah ya, sebelumnya kami dilantik pada hari Sabtu 15 Oktober. Tanggapannya adalah
berbahagia dan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika di Prodi Ekonomi Syariah. Mudah-mudahan amanah ini bersama teman-teman bisa saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Adapun mengenai program jangka pendek yang akan kita lakukan adalah mungkin pertama kita akan mengadakan program-program sosial dulu. Ya. Program-program sosial yang menunjukkan bahwa eksistensi bahwa Hima Eksyar itu ada. Ya. Karena di samping itu juga karena kita prodinya baru, ya program studinya juga baru, himanya juga baru. Kita juga tadi seperti arahan Bapak Warek harus banyak-banyak belajar daripada hima-hima yang ada. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang menggelar seminar ruang publik. Sesaat lagi hanya di Info Kampus. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Himpunan Mahasiswa Manajemen menggelar Pekan Raya Manajemen 2022 dengan agenda seminar ruang publik pada 15 Oktober 2022. Seminar ruang publik sebagai salah satu agenda yang mereka lakukan pada tahun ini berlangsung secara luring di Auditorium Kampus 1 Universitas Pamulang, Jalan Surya Kencana, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Seminar ruang publik tersebut mengusung tema Semangat Bela Negara Aktualisasi Karya Pemuda bagi Negara. Bertujuan agar mahasiswa-mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Pamulang dapat melakukan konsep dan aktivitas bela negara dengan menggunakan karya. Seminar ruang publik terbuka untuk seluruh mahasiswa Universitas Pamulang dan umum. Menjaga ketertiban dan tidak membuang sampah sembarangan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Moderator dalam kegiatan ruang publik ini adalah mahasiswa manajemen yang juga tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Manajemen, Irma Oktaviani dan Muhammad Rizky. Acara ini berlangsung dari pagi pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat, menghadirkan dua narasumber ternama dan berkompeten di bidangnya. Narasumber pertama Putri Khairunisa SIKOM yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPP KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia periode 2022-2025. Narasumber kedua Hengki Primana, Koordinator Pusat BEMNUS 2019. Kegiatan ruang publik ini mendapatkan banyak antusias dari para peserta yang hadir di auditorium. Kegiatan ditutup dengan berfoto bersama narasumber, peserta dan seluruh panitia yang bertugas. Jadi seminar ini dikemas menjadi ruang publik mini talk show yang diisi oleh Kak Nisa dan juga Kak Hengki, di mana Kak Nisa ini selaku Ketua Umum DPP KNPI dan juga Kak Hengki selaku mantan Koordinator Pusat BEM Nusantara pada tahun 2019. Jadi ruang publik ini mengusung tema Semangat Bela Negara, Aktualisasi Karya bagi Negara. Pekan Raya Manajemen 2022, beda, mudah, berkarya. Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang. Akuntansi D4 Universitas Pamulang menggelar program praktisi mengajar Prodi Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan Universitas Pamulang berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dalam menyukseskan terkait program praktisi mengajar yang dilakukan di Prodi Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan pada September 2022.
Program praktisi mengajar berlangsung di lantai 6 Gedung B Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Tangerang Selatan. Kegiatan tersebut berjalan selama bulan September, kurang lebih selama 1 bulan atau 4 minggu. Praktisi yang dihadirkan oleh Kemendikbudristek adalah mereka yang sudah benar-benar berpengalaman di bidangnya masing-masing. Stephen Orlando pernah menjabat selama 8 tahun sebagai konsultan BUMN sektor jasa konstruksi. Dan saat ini menjadi partner konsultan pajak Ondihon Consulting dan juga Gilang Kusuma Bangsa yang saat ini bekerja sebagai analis di Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya mendapatkan pengetahuan atau informasi langsung dari praktisi di bidangnya adalah pengalaman baru bagi mahasiswa Prodi Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan. Mendapatkan materi-materi pembelajaran dan juga kasus-kasus yang bisa dibagikan oleh para praktisi kepada mahasiswa. Setiap harinya kegiatan belajar mengajar yang dibimbing langsung oleh praktisi ini berlangsung pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Mahasiswa menyayangkan karena waktu yang diberikan hanya sedikit, karena mereka masih sangat ingin melakukan pembelajaran dengan dibimbing para praktisi tersebut. Ini adalah pengalaman baru dan juga bagus bagi mahasiswa dan semoga kedepannya banyak program-program yang melibatkan para praktisi secara langsung bukan hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga sebagai motivasi kedepannya akan menjadi seperti apa mereka setelah lulus nanti. Saat ini saya sedang mengajar teman-teman di Universitas Pamulang dalam program atau kegiatan praktisi mengajar. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Universitas Pamulang, oleh Kementerian Pendidikan dan juga Ibu Manwiah selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mengajar mata kuliah pemotongan dan pemungutan pajak. Pada hari ini kita belajar tentang menghitung, mengetahui bagaimana PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Kurang lebih berjalan 100 menit saya memberikan materi dan berjalan sangat interaktif kepada semua mahasiswanya. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kemendikbudristek yang telah menginisiasi terkait dengan program praktisi mengajar, di mana program praktisi mengajar ini kita sudah berjalan selama 3 minggu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang yang sudah mewadahi program studi untuk bisa berkolaborasi antara dosen yang ada di program studi akuntansi perpajakan program sarjana terapan dengan para praktisi di bidangnya gitu ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para praktisi yang sudah berkenan untuk bisa men-sharing ilmu, kemudian memberikan pengalaman kepada para mahasiswa untuk nantinya mungkin pada saat lulus nanti mereka itu lebih siap di dalam dunia pekerjaan. Di sini saya bertanggapan bahwa pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Saya dapat ilmu banyak, saya juga mendapatkan manfaat dari pelajaran akuntansi perpajakan, apalagi saya diajarkan oleh praktisinya langsung. Tio Sadewa melaporkan untuk SJTV. Fakultas Hukum Universitas Pamulang menerapkan program Gerakan Peduli Kampus atau GELIS pada 7 Oktober 2022. Program Gerakan Peduli Kampus digelar pada area Taman Mairokoco, Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Fakultas Hukum menggelar Gerakan Peduli Kampus pada Taman Mairokoco karena terdapat beberapa titik kumpul para mahasiswa. Gerakan Peduli Kampus atau GELIS telah diresmikan pada 17 Agustus 2022. GELIS menjadi tanggung jawab bersama, di mana semua elemen masyarakat yang berada di lingkungan Universitas Pamulang memperhatikan dan lebih peduli lagi terhadap kebersihan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga pada lingkungan di Universitas Pamulang. Setiap orang melakukan kontribusi minimal atau maksimal terhadap kebersihan.
Cukup dengan memungut satu sampah dan membuangnya ke tempat sampah adalah kontribusi minimal dalam gerakan peduli kampus ini. Sebagai wujud peduli terhadap gerakan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Pamulang membuat sebuah tim kecil untuk melakukan kegiatan kebersihan tersebut. Dipimpin langsung oleh Ketua Program Studi Dr. Taufik Kurrahman SHIMH. Beberapa mahasiswa Fakultas Hukum melakukan sweeping kebersihan di area Taman Mairokocho pada pagi hari tersebut. Arya Dimas Harapan SHMH selaku Wakil Ketua Program Studi Ilmu Hukum S1 dan HM Reski Pahlawan MP SHMH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum S1 juga mengikuti gerakan peduli kampus tersebut. Taman Mairokocho menjadi target gelis Fakultas Hukum karena di taman tersebut terdapat banyak titik mahasiswa melakukan perkumpulan dalam membahas apapun itu. Karena kampus 2 ini adalah tempat di mana Fakultas Hukum melakukan pembelajaran. Semoga kegiatan positif ini bisa dicontoh oleh mahasiswa Universitas Pamulang dalam wujud peduli terhadap tempat mereka menuntut ilmu, yaitu Universitas Pamulang tercinta. Tiosa Dewa melaporkan dari Universitas Pamulang. Tech Center Universitas Pamulang menggelar closing ceremony Tech Competition 2022. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Tech Center Universitas Pamulang menggelar closing ceremony Unpam Tech Competition pada 13 Oktober 2022. Acara tersebut dilakukan secara online atau daring melalui forum diskusi virtual. Unpam Tech Competition ini menghadirkan beberapa perlombaan, yaitu kompetisi video kreatif dan kompetisi esai. Kompetisi ini dibuka secara umum sejak 24 Agustus 2022. 5 universitas yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Pamulang, dan Universitas Pekalongan. Unpam Tech Competition 2022 dengan tema Mewujudkan Milenial Bijak dan Sadar Pajak juga didukung dan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Komunitas Masyarakat Sadar Pajak dan Relawan Pajak, serta didukung penuh Prodi Akuntansi, Program Sarjana, dan Yayasan Sasmita Jaya. Juara Lomba Video Kreatif dimenangkan oleh Muhammad Lutfi dari Universitas Pamulang.
Dan juara lomba kompetisi esai diraih oleh Aji Widya Firmansyah dari Universitas Brawijaya dengan judul esai Optik Optimizing Tax Inclusion, menakar strategi ampuh dalam optimalisasi program inklusi pajak guna mewujudkan milenial bijak dan sadar pajak. Kegiatan Unpam Tax Center 2022 ini diketuai oleh mahasiswa Prodi Akuntansi program sarjana yang bernama Jikri Maulana. Dengan adanya kegiatan Unpam Tax Competition berupa video kreatif dan esai terkait pentingnya pajak, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak menjadi meningkat. Karena pajak dari masyarakat juga akan kembali kepada masyarakat. Desa Dewa melaporkan untuk SCTV. Dosen dan mahasiswa Sekretari D3 Universitas Pamulang menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat atau PKM pada 24 Agustus 2022. Kegiatan PKM ini berlangsung di Desa Cibadung yang berlokasi di Jalan Pendidikan nomor 40, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. PKM yang diusung oleh dosen dan mahasiswa Sekretari D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang adalah wujud sinergitas antara akademisi dengan pemerintahan desa. Pengabdian kepada masyarakat atau PKM adalah salah satu kegiatan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini adalah dasar hal-hal yang harus dilakukan oleh mereka yang berada di instansi pendidikan perguruan tinggi. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan dosen Desilia Purnama Dewi SEMM sebagai MC dan dilanjut sambutan Kepala Desa Cibadung, Bapak Bardi. Dosen-dosen Sekretari D3 juga memberikan materi kepada aparatur yang bekerja di kantor Desa Cibadung. Etika komunikasi oleh Unik Destiani SSI SPSI MM dan membangun integritas oleh Turhamun SHMH. Sebagai kepala desa di Desa Cibadung, Bapak Bardi sangat memberikan apresiasi dan terima kasih. Selain sudah berkenan berkunjung ke Desa Cibadung, semoga kerjasama ini tidak terhenti di sini dan bisa berlanjut demi pertumbuhan segala aspek yang ada di Desa Cibadung. Tiosa Dewa melaporkan untuk SCTV. Pemirsa, informasi mengenai pengabdian kepada masyarakat di Desa Cibadung sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.